Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 pembelajaran yang kelima dengan muatan IPA dan SPDP. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin penting kamu bisa langsung mencatatnya. Kita awali dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Nah, di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang menghirup udara segar di pagi hari. Apakah kamu sering menghirup udara segar di pagi hari? Ya, udara segar di pagi hari itu adalah baik untuk paru-paru kita. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru, sedangkan organ pernapasan manusia itu mulai dari hidung, kemudian faring, laring, batang tenggorokan, bronkus, kemudian bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus dan alveolus itu ada di paru-paru kita. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru kita adalah di alveolus. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih proses pernapasan pada manusia. Bernapas itu adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas itu membutuhkan kekuatan otot. Otot apa itu? Otot pernapasan utama adalah diafragma. Jadi diafragma itu terdapat di dalam tubuh di bawah rongga dada. Diafragma berbentuk mirip seperti kubah. Nah, perhatikan gambar ini. Yang mana diafragmanya? Diafragma yang ini ya, yang ditunjuk oleh panah. Nah, ini diafragma. Jadi diafragma, ini juga diafragma, bentuknya seperti kubah. Ini rongga dada kita. Jadi otot untuk pernapasan kita. Proses pernapasan manusia dibagi menjadi dua, yaitu ada proses menghirup udara atau disebut dengan inspirasi, dan proses menghembuskan udara atau disebut dengan ekspirasi. Kita akan bahas tentang proses menghirup udara terlebih dahulu. Pertama, udara masuk melalui lubang hidung. Kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Setelah itu, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar, tulang rusuk bergerak ke atas. Kemudian paru-paru mengembang dan rongga dada membesar, dan kemudian gas oksigen diserap oleh alveolus. Coba sambil lihat gambarnya di sini. Udara masuk, kemudian tulang rusuk bergerak ke atas, kemudian diafragma berkontraksi. Ya, ini jadi lebih datar ya. Kemudian tulang rusuk bergerak ke atas, paru-paru mengembang. Setelah paru-paru mengembang, maka oksigen diserap oleh alveolus. Itu proses ketika kita menghirup udara. Jadi udara masuk melalui hidung, kemudian diafragma berkontraksi, tulang rusuk bergerak ke atas, dan kemudian paru-parunya mengembang dan oksigen diserap oleh alveolus. Selanjutnya, setelah udara yang kita hirup itu ditukar dengan oksigen akan diproses ke selanjutnya, yaitu menghembuskan udara. Ya, bagaimana caranya prosesnya? Proses menghembuskan udara yang pertama, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Kemudian paru-paru mengungkit dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kemudian udara keluar melalui saluran pernapasan dan udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Jadi di sini diafragmanya ini bergerak ke atas, kemudian tulang rusuk bergerak ke bawah atau kembali ke semula, paru-paru mengempis atau mengecil, dan udara keluar ke tubuh kita. Udara yang keluar adalah karbon dioksida.
Nah, perhatikan ya. Di sini udara masuk, kemudian paru-paru mengembang dan diafragma naik. Ini inspirasinya. Kemudian ketika diafragma turun, paru-paru mengepis, kemudian udara keluar. Ini ekspirasi. Ya, udara masuk, paru-paru mengembang, diafragma naik. Ini namanya inspirasi. Kemudian diafragma turun, paru-paru mengepis dan udara keluar. Ini ekspirasi. Nah, pengaturan pernapasan itu sangat diperlukan selain pada saat olahraga, yaitu pada saat kamu menyanyi. Nah, kita akan kembali membahas tentang tangga nada diatonis. Kemarin kita sudah membahas tentang tangga nada diatonis mayor dan tangga nada. Sekarang kita akan membahas tentang tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah seperti ini. Oke, kalau kemarin kita mayor itu dari C, ya, kalau minor itu dimulai dari A. Lalu kita kembali ya. Huruf atas ini adalah tangga namanya nada. Kemudian yang angka ini adalah notasi angka. Yang bawah ini adalah interval nada 1 sampai 1,5 1,5 itu namanya interval nada. Nah, ciri nada diatonis minor. Yang pertama, sifatnya bersifat sedih, kemudian lagunya kurang bersemangat, kemudian lagunya biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Jadi ini diawali dengan nada la dan diakhiri dengan nada la. Ya, bersifat sedih, lagunya kurang bersemangat, dan melodi lagu biasanya diawali dengan dan diakhiri dengan nada la. Awali la, akhiri dengan la. Apa saja contoh lagu diatonis minor? Contohnya ada lagu syukur, gugur bunga, himne guru, mengheningkan cipta, Indonesia pusaka, dan sebagainya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.